Halo semuanya, welcome back lagi ya di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa, hari ini saya akan membahas analisa saham yang teman-teman udah pilih nih di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin sahamnya untuk dianalisa juga di sini, maka jangan lupa ya untuk join Telegram Wisdom and Invest. Jadi setiap hari saya memberikan kesempatan ke teman-teman, tapi terbatas ya, hanya 10 saham, jadi cepat-cepat dia dapat nih. Lalu jangan lupa untuk stay tune sampai akhir video karena nanti di belakang saya akan share juga beberapa saham dari screenernya Wisdom and Invest. Sebelum mulai saya akan disclaimer dulu. Jadi semua saham yang saya analisa di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan juga share ke teman-teman lainnya supaya bisa ikutan merasakan manfaat ini. Oke, kita akan segera mulai dari saya akan share screen di sini ya. Kita akan cek dulu kompositnya. Kita cek dulu kompositnya ya. Jadi kemarin setelah dari Zoom dengan para member, kelihatannya mungkin masih banyak yang bingung gimana sih step atau cara-caranya kita melakukan analisa, mesti mulai dari mana nih. Kalau saya yang saya lakuin itu pertama adalah saya analisa dulu kompositnya ya. Jadi saya bisa memutuskan seandainya kompositnya ini lagi sideways, maka artinya saham-saham yang korelasi dengan indeksnya juga kemungkinan sideways. Kalau misalnya artinya keputusannya saya mungkin kalau pilih saham-saham blue chip ya jangan gitu ya. Artinya saham-saham blue chip atau yang saham-saham big cap pasti juga kan arahnya sama gitu. Maka kita harus cari saham-saham yang gerakannya bisa melebihi atau melampaui atau cari saham-saham yang gerakannya tuh uptrend dibandingkan si kompositnya. Saat ini kompositnya ini masih bergerak sideways juga dengan areanya yang di sebelah sini ya. Jadi dia bergerak di area sini. Momentumnya juga belum ada perbaikan, masih begitu-begitu aja. Selama komposit kita masih bertahan di area support yang ini masih oke nih. Jadi moga-moga ya sideways aja sebentar, lalu menjelang akhir Desember sampai Januari, moga-moga ada window dressing dan Januari effect. Oke. Lalu ini untuk ngecek komposit, untuk ngecek foreign flow-nya. Jadi karena kemarin kan kenaikan indeks kita dinominasi oleh adanya inflow dari asing. Maka kita harus ngecek juga nih, karena kalau asingnya exit atau asingnya malah banyak net sell, maka kita juga harus waspada dan siap-siap untuk pasang trailing stop-nya. Kalau kecuali saham-saham yang tidak ada korelasinya ya dengan foreign flow, maka itu akan aman-aman aja. Kalau saham-saham yang korelasinya besar atau dia gerakannya justru mengikuti asing, maka itu yang teman-teman harus hati-hati nih. Oke, ini foreign flow-nya kita bisa lihat dari yang garis abu-abu ini, itu adalah rata-ratanya. Kalau yang hijau-hijau itu kan asingnya net buy, kalau yang oranye-oranye ini artinya net sell. Secara grafik ini agak menurun ya, jadi asingnya lagi outflow secara perlahan, maka kita harus waspadai saham-saham yang asingnya lagi jualan nih. Setelah itu kita bisa lakukan screening. Ini saya ajarkan dulu untuk screeningnya ya. Untuk screening sebenarnya ada banyak banget, tapi kalau yang paling utama yang kita gunakan sih itu cukup lihat di channel aja nih karena sudah dia auto generate memberikan hasil screener di setiap hari IOD. Dan selama jam trading juga dia akan terus ya di broadcast. Ini contohnya. Jadi setiap jam nih, per 30 menit, per 30 menit, dan itu ada 3 jenis screener yang di broadcast. Ada Haki, ada Winstock Info, ini adalah screener untuk mencari saham-saham yang masuk berdasarkan sinyalnya wing chart. Yang statusnya buy, artinya ada segitiga hijau. Lalu yang hold, artinya segitiga hijaunya udah muncul dari kemarin. Yang sell, artinya muncul segitiga merah. Nah, tapi tetap ya, kita harus tetap analisa berdasarkan chartnya masing-masing. Bukan berarti statusnya buy, artinya kita boleh langsung beli saat itu juga, enggak. Karena screener ini kan untuk daily.
Dan candle daily itu kan masih belum valid ya. Kalau belum IOD itu belum valid. Jadi muncul segitiga hijau pun artinya ini belum valid. Bisa aja pagi-pagi dia muncul segitiga hijau atau sinyal buy, tapi begitu closing ternyata dia hilang dari screenernya. Jadi kita harus cek kembali chartnya masing-masing. Kira-kira sahamnya ini oke nggak? Kita harus ngecek trennya bagaimana. Jadi analisanya tetap buy chart ya. Yang ini adalah screener win juga, tapi dengan time frame kecil, makanya ini disebut win fast trade. Lalu ada screener HKHQ. Nah, ini HKHQ-nya. Per 30 menit juga ya. Kalau yang ini sudah IOD nih. Yang di 15.30 ini sudah end of day. Jadi sudah closing, dia lakukan lagi screener, dia lakukan lagi screening terakhir. Oke, ini beberapa saham ini nanti akan saya bahas nih di akhir video. Juga ada screener-screener lainnya, nanti akan saya share. Terutama screener-screener ATH. Jadi untuk mencari saham-saham yang all-time high. Tujuannya apa? Karena saham-saham yang all-time high ada potensi ya untuk naik kembali. Untuk all-time high lagi. Kayak BNBA, BGTG, bukan BGTG. Digital banking ya, BNBA kemarin sempat sebelumnya ada BBYB, dan macam-macam. Ini nanti saya akan share. Lalu kita bahas dulu saham dari requestan teman-teman. Yang pertama adalah BKSW. Biasanya saya ceknya selalu win itu wajib. Teknikal, karena itu teknikal ya, analisa teknikal. Jadi itu sangat wajib sekali. BKSW juga HKHQ-nya. BKSW. Ketika semua sinyalnya bagus, semua ketiga chart ini saling mendukung, hasilnya bagus, maka itu oke, itu yang kita pilih gitu. Untuk BKSW ini tidak liquid dan termasuk salah satu bank mini ya, bank digital juga. Nah, ini ada potensi sih dia akan ikutan hype-nya bank-bank kecil nih. Tapi harus dicermati bahwa karena dia tidak liquid, artinya dia sangat mudah sekali untuk dinaikkan ataupun diturunkan. Jadi harus hati-hati ya, karena ATT-nya atau rata-rata transaksi hanya 3,3 miliar. Supportnya untuk si BKSW ini 186, 179, garis win-nya di ini 176, yang warna biru, karena garis win-nya warna biru, MA 200-nya ada di 186. Resist 202, yang ini ya, garis titik-titik 202, juga 210. Kalau breakout, maka mudah-mudahan nih karena resistnya sedikit, bisa langsung ke 244. Jadi ini tergantung nih, ini bisa breakout atau enggak. Kalau breakout, maka oke. Moga-moga lancar jalannya. Momentumnya sih ada perbaikan. Kita coba lihat ada foreign flow atau enggak. Foreign flow-nya enggak ada. HKHQ bagaimana? HKHQ juga belum serius-serius banget ya. Coba kita cek 5 menit. Ini belum ada yang gimana-gimana banget. Nah, enaknya kalau 5 menit, biasanya kita gunakan ketika dia muncul spike. Jadi spike-nya di 5 menit ya, bukan di daily. Di 5 menit, lalu ada yang HK, itu kesempatan untuk entry. Cuma begitu ada yang exit juga, maka kita harus gerak cepat nih. Jadi cocok untuk fast trading. Selanjutnya ada Chen. Ini telur-teloran sudah lama nih. Si Chen nggak jalan-jalan. Momentumnya belum oke karena masih merah dan menurun. Ini masih menurun begini ya. Jadi masih belum oke juga. Lalu volumenya juga masih belum ada. Dia lagi di area support sih, yaitu support 270. Mudah-mudahan sih bertahan, karena kalau sampai jebol itu jadinya kurang oke. Kenapa? Artinya dia akan bikin new low. Di sini ya. Karena di sini udah area support. Chen itu hanya akan bagus kalau dia sudah breakout ke atas ini. Baru oke. Ini ada seperti triangle, jadi kalau dia sampai breakdown itu jelek.
Sebaiknya teman-teman juga disiplin ya untuk exit kalau seandainya dia sampai breakdown nih dari 270. Kalau dia dia mantul di support, maka mudah-mudahan dia akan testing ke area resisten. Resistennya itu ada di area sini. Yang di sini ya, jadi deket-deket 296 mungkin agak nggak nyampe juga kalau misalnya tadi kan ini agak miring segini, ya paling 296 atau di bawahnya ya, jangan terlalu pas-pas. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin spekulatif, tapi harus disiplin di bawah 270 exit. Foreign flow-nya nggak ada, dan kakinya juga nggak ada yang serius tuh, nggak kelihatan hijau-hijau sama sekali. Next, Elsa. Untuk Elsa, ini memang ada perbaikan momentum, cuma kan dia masih bergerak dalam channel downtrend ya, artinya kemungkinan dia gerakannya juga masih begini. Jadi seperti itu. Kecuali dia sudah berhasil breakout ke atas. Jadi dia akan lebih oke kalau berhasil closing di luar channel downtrend-nya, juga di atas resist. Ini resistnya nih. 296 resist, support. Ini juga resist juga nih. Tadi dia closing di bawah 290 soalnya. 288 closingannya ya. Supportnya kita pakai garis win yang terdekat 282 atau 280, dan support yang di sini ya 270. Kita gunakan yang 270 aja nih supportnya. Kalau dia belum berhasil lewat dari sini, artinya dia ada potensi akan testing support dulu. Pertama support win, lalu support yang di 270. Kalau breakout dari 296 maka oke, artinya potensinya dia akan segera ke area sini. Ini karena resistnya nggak begitu banyak, maka bisa aja ya berpotensi ke 312, itu resistnya. Foreign flow-nya nggak ada yang gimana-gimana, jadi memang sempat ada foreign flow di area sini, tapi habis itu datar aja. Nggak ada yang serius atau nggak ada yang menarik. HK-nya juga belum ada yang menarik. Masih merah-merah, grafiknya juga menurun. Lalu SAME. Oke, untuk SAME, ini momentumnya masih same, ini masih berupa titik pink, belum ada momentum, jadi dia masih bergerak sideways juga. Juga ada channel downtrend ya, akan lebih bagus kalau dia sudah berhasil breakout di luar channel downtrendnya ini. Sekarang ini masih belum oke nih. Ini IDX Health sebetulnya agak menarik ya, karena sektor health-nya memang lagi naik, tapi daripada si SAME ini lebih menarik PRIM. Nanti kita akan bahas nih PRIM-nya. Resistnya di 420, ini resist trend, juga ada 454, itu area resist. Support kita gunakan support yang ini ya, 380. Foreign flow-nya nggak ada yang serius, karena grafiknya juga datar-datar aja, walaupun hari ini ada net buy, tapi kalau yang bagus dan serius itu, dia harus grafiknya tuh menanjak ya, jadi hijau-hijau terus gitu, itu baru oke. Kalau ini masih belum serius-serius banget. Sini juga masih ada resist downtrend secara major ya, kalau dia breakout sih itu oke banget. Ini juga hak-haknya belum ada yang serius, jadi tunggu aja biar pastinya. Kalau teman-teman ingin spekulatif buy, maka tunggu aja sampai breakout. Selanjutnya ada auto. Auto masih belum oke ya. Ini momentumnya juga terus menurun, dia masih di bawah garis win line, jadi kurang oke nih. Ini khawatirnya pantulannya hanya dead cat bounce. Jadi resistnya di sini 1265 dan support di 1225, juga 1185 itu area support.
Selama dia belum bisa breakout ke atas garis ini masih kurang oke. Foreign flow-nya juga kurang bagus ya. Banyak net sell untuk si auto ini. HKK juga belum ada yang serius karena secara grafik sebenarnya masih terus menurun. Next ada kertas-kertas nih, STINKP. HKK. Oke, INKP ada perbaikan dari momentum. Tapi dia belum berhasil juga ya closing di atas garis win. Ini masih belum oke nih, karena closingnya hari ini jadinya candle merah dan closing di bawah. Moga-moga sih masih mampu ya. Ini juga ada resist di sini. Di area sini nih merupakan area supply. Dia belum bisa breakout. Jadi akan bagus kalau dia sudah bisa breakout ke atas, terutama di sini juga ada resist downtrend. Jadi lebih oke kalau dia sudah keluar dari resist downtrend. Kalau enggak nanti jadinya bisa aja dia bergeraknya seperti ini nih. Jadinya seperti ini ya. Nah, sini ada resist downtrend. Jadi walaupun misalnya dia naik, kalau teman-teman ada yang ingin spekulatif itu silakan. Paling nanti di resist ini teman-teman bisa exit dulu. Kecuali dia berhasil breakout ya. Resistnya jadi 7925 dan 80.000 ini 8025. Supportnya di 7.700, 7575. Kalau dia breakdown dari support 7575 artinya dia benar ya. Dia bergerak di dalam channel downtrend yang major nih. Kalau ini kan channel-channel kecil, yang ini majornya nih. Dia bergerak secara downtrend. Artinya dia akan testing ke support yang 7325. INKP belum ada ya. Foreign flow ini masih jualan terus. HK-HK-nya juga masih belum oke. Next BBKP. Aduh, BBKP ini banyak dramanya nih. Masih belum oke juga sih kelihatannya ya. PBKP momentumnya masih belum oke. Ini juga merah-merah, masih belum oke nih. Masih sideways akut. Jadi tunggu sampai dramanya selesai mungkin baru oke. Di supportnya 291, 278. Kalau dia breakdown artinya dia akan testing lagi ke harga yang di sini ya. Resist di ini resistnya berlapis nih, 307, 3 sampai 330 itu ada resistnya. Kita cek. Walaupun foreign flow-nya sebetulnya bagus ya, ini akum terus, cuma kalau harganya nggak ada yang mau naikin ya percuma. Makanya kita harus utamakan teknikalnya. Kalau teknikalnya nggak oke, artinya tidak oke. HKK juga belum oke-oke banget. Ini kemarin memang sempat bagus, tapi datar-datar aja ya, udah nggak ada yang akumulasi lagi. Jadi belum serius-serius banget. Next, MPMX. Ini udah banget dari kemarin, udah keburu naik tinggi ya. Sekarang lagi koreksi. MPMX berdasarkan sinyal win juga ini sudah floating 25%, jadi entry-nya seharusnya saat dia breakout dari sini. Karena semua sinyalnya valid ya, dia di atas garis win, dia breakout, ada pixelnya hijau-hijau, ada momentum, jadi ini oke banget. Harusnya entry-nya dari sejak di area sini, atau kalau telat ya di 880. Sekarang karena dia naiknya udah tinggi banget, jadi wajar banget kalau sampai dia koreksi. Karena supportnya jauh banget ya, dan MPMX ini kan all time high ya, apa bukan ya? Oh bukan all time high. Ini resistnya ada di 1140, next resistnya, dan 1200. Dia masih inside bar, berupa inside bar, dengan supportnya terdekat ya berarti di area sini ya, di harga low yang kemarin. Harga low kemarin berapa tuh MPMX-nya?
yaitu 985. Kalau dia breakdown dari 985, artinya dia akan ke sini ya, 940 atau bahkan ke garis win, yaitu 906. Kalau ada yang udah kena trailing stop, maka don't worry, teman-teman tinggal menunggu aja, wait and see dulu ya, jangan langsung diambil lagi. Karena kalau besok dia bikin lower low, itu artinya kurang oke. Artinya dia akan testing ke support dulu nih. Ini masih harus lihat besok ya. Harusnya yang sudah cuan, jangan lupa untuk pasang trailing stop. Foreign flow-nya sih masih ada, jadi moga-moga hanya akan sideways sebentar, lalu naik kembali. Oh, ini beneran buangan tuh. Agak kurang oke ya. Next, ACES. ACES. ACES-nya masih belum oke, karena dia waktu itu breakdown sini, dan sekarang ada channel downtrend, lumayan gede tuh. Momentumnya juga masih merah-merah, masih belum bagus, dan hari ini dia kejedot garis win. Artinya garis win ini menjadi resist juga ya. Di 1300, di atasnya juga ada resist sih, 1315. Supportnya ini juga kemarin bikin gap lagi. Jadi dia nutup gap, wajar. Support, kita bisa gunakan support di sini. Coba kita cek ya, gapnya itu di berapa. Ya, udah nutup gap, 1260. Dan next supportnya di sebelah sini, 1220. Di sini ya. Resistnya tadi 1315, 1330, sampai 1355. Itu resistnya. Foreign flow-nya nggak ada, nih banyak yang net sell nih. Dan HKQ-nya juga belum ada yang serius, karena nggak ada yang warna hijau-hijau. Next, MDKA. MDKA ini oke ya. MDKA kan all time high nih hari ini. STMDKA. Tadi sempat all time high, tapi balik turun ke bawah ya. Oke. Moga-moga besok dia akan testing kembali all time high-nya lagi, yaitu di 3960 ya, atau harga high hari ini. Momentumnya memang agak kurang oke sih ya, karena terus melemah. Jadi watch out aja, hati-hati kalau sampai dia balik arah. Ini juga sebenarnya sih banyak ekor-ekor, jadi memang harus pantau ya. Tapi tetap oke nih, menarik. Karena MDKA korelasi dengan harga gold, dan gold dunia tadi sempat naik. Ini asingnya masih datar-datar aja sih, masih oke sih, masih menarik ya. Selama dia di atas garis win masih oke. Garis winnya ini ada di 3690 itu garis winnya. Kita bisa gunakan sebagai support atau support yang di sini ya. Jadi ini support yang krusial banget, yaitu 3510. Dia tidak boleh breakdown dari sini. Kalau sampai breakdown maka artinya tidak oke lagi. Yang sekarang sih, kemarin ini sempat dia lagi sideways, hari ini closingnya di atas area sideways, jadi sebetulnya menarik. Moga-moga besok dia akan testing lagi 3960-nya. Tadi foreign flow-nya sudah, HKQ-nya kurang oke ya. Oke, itu 10 saham dari pilihannya teman-teman. Kita akan masuk ke screenernya Wisdom and Invest nih. Jadi tadi di awal saya udah kasih tahu ya gimana caranya, step-stepnya kalau kita ingin melakukan analisa. Jadi memang tidak ada shortcut, teman-teman tetap harus analisa dan banyak sahamnya. Screener itu sifatnya hanya membantu, jadi kalau kita nggak pakai screener, bayangkan kita harus screening 500-an atau bahkan lebih, jadi beberapa ratus saham. Dengan screener ini paling jadinya hanya beberapa. Dengan screener ini jadinya hanya beberapa puluh, oke lah ya, daripada beberapa ratus, nanti stres. Tapi tetap tidak ada yang namanya screener langsung screener untuk ATH besok, maksudnya screener untuk saham-saham ARA besok, atau screener yang pasti naik besok, itu tidak ada. Tetap kita harus kerjakan PR, tidak ada shortcut. Ya, jadi kita harus melatih kita cara screeningnya.
Screenernya tadi bisa pakai screener Win atau Hakaki atau screener ATH. Jadi ada beberapa screener yang sering saya gunakan, salah satunya itu ya, screener Win, Hakaki, lalu screener ATH. Juga ada screener NBSA, NBSAD. Dari beberapa screener itu kita pilih aja beberapa saham yang kita tuh sering tradingkan atau lagi ngetren, lagi hype kayak bank-bank digital atau sektor health. Kalau ingin ngecek sektoral juga bisa ya, caranya dengan seperti ini. Kita cek dulu. Saya kalau untuk trading besok lebih efektif menggunakan yang hourly daripada daily karena daily-nya agak ini ya, lebih sinyalnya, bukan sinyalnya, maksudnya lebih cepat yang hourly. Jadi kita langsung kelihatan kira-kira yang masih menarik itu apa. Ini composite-nya, artinya sektor health masih menarik. Lalu ada properti, kita cari yang kepalanya menuju ke kanan dan ke atas. Dan diutamakan zona 3, zona 4, juga zona 2 ya. Jadi tadi sudah ada sektor health, properti, dan transportasi. Ini ada basic juga nih. Jadi di antara itu kita bisa utamakan atau melirik saham-saham yang di sana. Lalu selain itu tadi screener ATH-nya udah ya. Udah beberapa nih. Jadi dari beberapa hasil screener itu udah saya pilih-pilihin yang agak cukup lumayan. Yang pertama adalah BGTG. Ini kan masuk all time high ya, BGTG. Lalu HK-HQ-nya BGTG. Oke, jadi secara teknikal dia ada momentum, dia breakout dari sini. Dari kemarin juga sebetulnya udah bagus, cuma memang banyak yang nyopet juga nih. Jadi ada potensi si BGTG ini bisa testing sebelah sini ya. Di 344 ada potensi 344. Ini belum all time high sih. Coba kita cek dulu all time high-nya di berapa. Ini belum all time high sih. All time high-nya masih jauh. 344 all time high-nya. Dan BGTG itu akan right issue juga tuh. Jadi cukup menarik ya. Dari BBYB udah oke, udah selesai. Lalu BNBA hari ini kalau nggak salah trading end ya. Dari right BNBA. Kumdet, sorry. Kumdet right issue hari ini. Besok ya, tanggal 9 bulan 12, rasio 1:5, itu adalah hari terakhir kumdetnya BNBA. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin tertarik ikutan right issue, maka hold sampai besok closing. Kalau hold, maka teman-teman akan mendapatkan right-nya. Moga-moga bisa seperti BBYB tuh. Jadi BBYB right issue-nya di bawah, di harga, ini di atas ya harganya ya. Enggak, di BG. Ya, harganya juga di bawah. BNBA 4890 dan harga right issue-nya di 1345. Mudah-mudahan bisa kayak si BBYB tuh. Jadi lumayan ya. BBYB harga induknya naik, lalu setelah trading end bisa dijual saham induknya, udah dapetin saham baru dengan nilainya jauh di bawah yaitu 1.300. Otomatis teman-teman udah lumayan tuh profit. Jadi moga-moga si BNBA juga itu BNBA-nya juga seperti itu. Kalau BGTG ini masih belum nih. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya di RTI kapan jadwal right issue-nya dan berapa rasionya. Moga-moga bisa ikutan seperti si BNBA dan BBYB. Ini resist 344, supportnya udah cukup jauh. Jadi kalau teman-teman ada yang masih tertarik ingin trading di sini, artinya resikonya sudah tinggi ya. Resikonya sudah tinggi, maka teman-teman harus siap untuk fast trading aja atau ingin scouting silakan. Entry-nya bagaimana? Entry-nya bisa menggunakan VWAP. Ini ada VWAP, jadi bisa memanfaatkan angka VWAP itu untuk entry. Ini momentumnya masih bagus, dia masih bagus. Supportnya sih jauh banget, 256. Foreign flow-nya bagus 2 hari ini. Dan HK-HQ-nya juga
Lumayan lah ya. Oke. Next, setelah BGTG ada SRTG. Ini SRTG ini juga all time high. Untuk SRTG di sini ya, momentumnya sih masih belum kelihatan nih karena chartnya agak kekecilan nih. Jadi ada potensi dia bisa all time high. Ini karena kekecilan, coba kita cek yang di sini. Nah, ini ada foreign flow juga hari ini naiknya. Coba kita cek pakai ini ya, SRTG. All time high-nya di 2490. Jadi ada peluang bisa all time high ke area sana. HKK bagus. Ini lebih jelas nih di chart HKK-nya ya. 2490 dan moga-moga akan bikin all time high baru. Lalu selanjutnya ada Prim. Prim ini agak liar tadi hari ini ya. Yang penting kita gunakan VWAP aja sih. Selama kita punya kita entry-nya dekat area VWAP, maka masih oke. Oke, ini Prim, momentumnya masih bagus. Dia akan breakout ya dari sini, maka ada potensi ini jadi double bottom nih. Maka targetnya sebenarnya lumayan masih oke. Bisa ke area 600-an ya. Nah, moga-moga ke area 600-an. Supportnya bisa gunakan area VWAP. Ini 498 lagi di bawah VWAP tuh. Ini jadi menarik sebetulnya. Antara di VWAP atau kalau misalnya dia koreksi, kayak di sini ya, ini koreksi mau ke area-area garis win, itu maka kesempatan untuk kita buy on weakness sebenarnya. Garis win di 430, selama dia masih bertahan di atas garis win ataupun mantul dari garis win masih oke. Foreign flow-nya juga masih oke. HKK-nya sih belum gimana-gimana banget ya. Selanjutnya IRA. Hari ini juga naik. Lumayan, mungkin karena faktor ini ya, karena ada berita bahwa Omikron sudah mulai masuk ke Indonesia atau ke Jakarta lebih tepatnya, tapi lagi dicek sebenarnya. Ini masih belum ada kepastian nih. Apakah si IRA-nya ini naiknya hanya karena news itu atau memang beneran ya? Ini yang pasti kalau misalnya beneran tahun depan kita akan segera boosting vaksin, maka sebetulnya si IRA ini agak diuntungkan. Moga-moga dia bisa breakout ya. Ini dia mantul di garis win 1978, ini tinggal dibulutin aja sesuai dengan fraksinya. Masih testing area sini, tapi so far masih oke nih karena mantul ya. Kalaupun besok dia koreksi, artinya dia akan sideways dulu di area sini. Teman-teman bisa gunakan kesempatan untuk cicil ketika dia koreksi. Tapi pastikan dia mantul ya. Jadi kayak hari ini misalnya tiba-tiba dia mantul, maka teman-teman bisa ikutan. Support 2030 juga ada. Resist kita bisa gunakan harga high yang kemarin di 2200 nih ya. 2200 dan 2250. Foreign flow hari ini oke, tapi secara keseluruhan belum ada yang serius banget. Kalau serius, otomatis ini akan hijau dan grafik semakin meningkat. Kalau HKK-nya sih ini menarik. Setelah IRA ada Pura. Nih, jangan kaget ya. Puranya tapi agak high risk nih. Untuk teman-teman yang tidak terbiasa dengan saham-saham seperti ini, maka sebaiknya di skip aja. Ini saya hanya info aja ya. Likuiditasnya cukup liquid, momentumnya juga ada, dia mantul pasti garis win, maka congratulations kalau misalnya tadi ada teman-teman yang spekulatif mungkin. Lalu resistnya di 77 itu ada MA 200 atau bahkan
potensi ya ke area sini nih. Harga high yang terakhir di 89. Supportnya di 68 ada support, juga garis win di 59. Foreign flow-nya nggak gimana-gimana sih, datar-datar aja, HKQ-nya juga datar-datar aja. Jadi ingat ya, ini adalah saham yang high risk. Untuk teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham-saham yang volatil seperti ini, maka jangan. Next ada agro. Agro ini juga cukup menarik. Oke, momentumnya sih memang belum ada ya, masih titik pink. Tapi kalau kita tarik di sini, ini ada potensi dia bisa breakout. Jadi moga-moga dia akan segera breakout nih. Nah, jika dia breakout, maka bagus banget, artinya ada potensi ke 2450 atau bahkan lebih. Ini karena volumenya sudah mulai agak meningkat, pixelnya sudah hijau-hijau, jadi tinggal menunggu adanya momentum aja. Kalau dia breakout, otomatis akan oke. Foreign flow-nya juga masih bagus. HKQ-nya sih belum gimana-gimana banget ya, tapi secara teknikal sudah cukup menarik, tinggal menunggu dia breakout aja. Oke, kira-kira itu aja. Sekian dari saya. 10 saham pilihan teman-teman sudah dibahas dan ada 6 saham dari hasil screener ya. Saya nggak bisa bahas semua hasil screenernya, saham yang ada di screener karena waktunya terbatas. Untuk teman-teman yang ingin tertarik latihan sendiri, terutama untuk para member yang sudah berlangganan premium dan punya akses ya ke chartnya dan screenernya Wisdom and Invest, maka silakan ya lakukan sendiri. Step-stepnya seperti yang tadi saya info, jadi silakan tetap menganalisa chartnya kembali di dalam room. Nanti teman-teman pilih kira-kira mana yang bagus, yang ada momentumnya, yang pixelnya bagus, dan lagi uptrend. Ada foreign flow-nya, dan HKQ-nya juga bagus. Jadi yang ketiga hal itu ya, ada foreign flow, HKQ-nya juga oke, teknikalnya juga bagus. Yang paling penting itu. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya ya, dijaga terus. Semoga teman-teman selalu sehat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.